Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti yang sudah dijadwalkan, saya diminta untuk menyampaikan materi, nanti setelah itu diteruskan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Saya kira nanti diskusinya lebih bagus, diberikan waktunya agak longgar supaya nanti bisa tereksplor perkara-perkara yang barangkali masih menjadi tanda tanya. Bapak hadirin rahimakumullah, satu hal yang harus terus jadi pemahaman kita itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus Rasulullah itu sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Yang tentu sebagai khatamun nabiyyin itu membawakan risalah terakhir. Ya, tidak ada risalah lagi sesudahnya. Ini berbeda halnya dengan risalah yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW. Risalah yang dibawa oleh Nabi Musa misalnya, maka ada batasan waktu sampai kapan risalah itu berlaku, yakni sampai diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka yang masih mengikuti Musa dan tidak mengikuti risalah Nabi Isa, maka halikun, mereka celaka. Sampai kapan itu risalah itu berlaku? Yakni sampai diutusnya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW diutus, maka mereka harus meninggalkan risalah Nabi Isa, risalah Nabi Musa, dan kemudian mereka mengikuti risalah Rasulullah SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW itu dalam satu sabdanya beliau mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasyahu ila tibai." Seandainya Musa itu sekarang masih hidup, kata Nabi, ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada keleluasaan baginya, artinya tidak boleh bagi Musa illa tibai, kecuali mengikuti aku. Jadi bayangkan Nabi Musa itu seorang nabi, juga seorang rasul. Tapi begitu seandainya Nabi Musa itu masih hidup, itu risalahnya pun harus ditinggalkan, ikut risalah Rasulullah SAW. Nah, sampai kapan? Ini yang disebut karena khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, maka ila yaumil qiyamah, nggak akan dinasah lagi oleh risalah yang lain. Berarti hadirin Allah Ta'ala, risalah yang Rasulullah ini risalah yang sifatnya mengikat manusia. Manusia itu nggak ada pilihan kecuali harus mengikuti Rasulullah. Jadi jangankan manusia biasa yang tidak ada diberi wahyu,
Bahkan seandainya Nabi Musa pun masih hidup, dia harus mengikuti Rasulullah, risalah Rasulullah. Demikian juga ketika diriwayatkan misalnya di akhir zaman nanti Nabi Isa diutus kembali. Maka Nabi Isa yang diutus kembali di akhir zaman itu juga bukan mengerjakan risalah dia. Dia mengikuti risalah Rasulullah SAW. Jadi itu menunjukkan satu hal yang harus kita jadikan patokan, bahwa risalah Islam itu sifatnya mengikat, tidak pilihan, boleh begini, boleh begitu, enggak, mengikat. Namanya mengikat itu artinya harus. Kalau tidak, ya maka akibatnya ya neraka gitu. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari din, agama, ideologi selain Islam, falayyuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Andai dia melakukan kebaikan menurut pandangan manusia, andai dia mengorbankan harta, bahkan nyawanya, la yuqbal, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk di akhirat termasuk orang yang merugi. Kalau disebutkan khasirin, merugi, itu ya tidak lainnya masuk neraka, karena tidak ada kerugian yang lebih besar kecuali masuk neraka. Nah, pandangan-pandangan seperti ini yang saya kira harus kita tancapkan dalam pikiran kita, bahwa kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia, itu enggak ada pilihan untuk mengikuti risalah kecuali risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagai bentuk begini, saya ingin gambarkan bahwa ini perkara yang kita tidak bisa milih. Kalau kita ini lahir ya di dunia, ada pilihan enggak kita lahir atau tidak? Enggak ada pilihan. Pasti ya sudah kita dilahirkan. Ya kan? Mati nanti. Ada pilihan enggak mati apa tidak? Enggak ada pilihan. Ya kan? Harus mati. Maka sebagaimana juga nanti pada saat di akhirat kelak hari kiamat, mau tidak mau harus dibangkitkan, mab'utsun, akan dibangkitkan, dihidupkan kembali Allah SWT. Nggak ada pilihan. Maka tidak ada pilihan juga buat kita di akhirat kelak, itu diadili dengan hukum Allah SWT. Kita nggak bisa milih. Inna rabbaka yakdi bihukmi. Sesungguhnya Tuhanmu itu memutuskan dengan hukumnya, dengan hukum Allah SWT. Jadi tidak ada pilihan di akhirat kelak. Kalau saya pengen hukum ini nggak bisa. Saya pengen hukum yang dibuat oleh DPR nggak bisa. Saya pengen hukum apa yang dibuat oleh pendiri bangsa nggak bisa. Terus pokoknya mau nggak mau ini. Karena itu sifatnya memaksa. Maka siapa yang sesuai dengan hukum Allah, surga tempatnya. Siapa yang menyalahi hukum Allah SWT, ya nggak ada pilihan lain, lemparkan dalam neraka. Nggak ada pilihan. Mau pilih apa? Mau Allah yang mengadili, Allah yang memutuskan. Berarti ketika kita hidup dunia karena sudah pasti jalurnya itu sudah pasti. Kita hidup pasti mati. Itu sudah pasti. Yang masih rahasia itu kan bahwa setelah mati itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul enggak? Tapi itu sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Wong Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita, maka mudah juga bagi Allah untuk menghidupkan kita. Coba kalau kita sebelum tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, engkau yang aku hidup dan aku mati. Doa tidur itu seperti doa orang mati. Ahya wa amut. Bukan ahya atau wa anam dan aku tidur, enggak.
amut. Karena Allah itu sudah memberikan pelajaran buat kita semua. Bahwa nanti ketika hari kiamat itu kita bangun, itu seperti bangun dari tidur itu. Coba, tidur itu siapa yang bangunkan itu? Coba kalau nggak dibangunkan Allah itu bisa nggak kita bangun sendiri? Kalau sudah bangun tuh nggak bisa juga mengelak, harus mati. Tidur nggak bisa, bangun tetap bangun. Coba. Dan siapapun tidak ada seorang pun yang bisa membangunkan kecuali Allah yang bangunkan. Kalau memang sudah tidur, dibangunkan kayak apa nggak bisa. Sama dengan orang mati nggak bisa dibangunkan. Kalau Allah bisa menghidupkan kita setelah kita tidur, maka Allah juga bisa menghidupkan kita setelah mati. Ini adalah sesuatu yang jalur pasti. Sesuatu yang pasti. Nah, maka Allah itu memberitahukan kepada kita, ini pasti terjadi. Ya, tinggal pertanyaan pentingnya adalah apakah kita percaya atau tidak dengan apa yang akan terjadi ini. Ketidakpercayaan kita, misalnya manusia itu ngotot tidak percaya, saya ingkarlah apa itu, dibangkitkan lagi hari kiamat. Itu tidak membuat kemudian itu tidak terjadi. Pengingkaran manusia bahwa tidak ada hari kiamat, tidak akan ada dibangkitkan, tidak akan diadili, tidak ada neraka, itu tidak membuat perkara itu hilang. Sama dengan misalnya orang mengatakan saya ingkarlah matahari mosok bisa terbit kembali, kan sudah terbenam ya terbenam aja. Tidak akan bisa terbit lagi. Keyakinan orang, pengingkaran orang terhadap bahwa matahari tidak bisa terbit lagi setelah terbenam, itu tidak membuat matahari menjadi tidak terbenam. Mau tidak mau ya terbit kembali pada esok hari. Nah demikian juga sesuatu yang pasti terjadi. Maka sesuatu yang pasti terjadi ini sebelum semua kejadian itu jadi kenyataan. Ini kan masih berita. Hari kiamat itu kan sekarang masih berita buat kita. Akan terjadi. Mumpung belum terjadi, maka yang paling penting saat ini adalah menyiapkan kembali, menyiapkan diri agar bisa selamat di hari akhir itu. Agar terbebas dari neraka. Loh, kalau kemudian masuk neraka itu ya jangan disalahkan siapa-siapa, karena sudah diingatkan. Misalnya gini, jenengan naik motor, naik mobil, di sana ada operasi polisi yang akan periksa surat, akan periksa helm segala macam. Di tengah jalan sudah diingatkan oleh orang, di sana ada operasi polisi, kalau pakai helm tangkap nanti kamu, ngotot aja berangkat. Tapi terjadi nggak pakai helm, tangkap tilang. Loh salahnya sopo, harus diberitahu kamu akan diperiksa, akan ditilang. Loh ngotot masih berangkat, ya kamu yang sendiri. Mestinya kalau sudah pulang menyiapkan apa yang bisa membuat dia tidak ditangkap. Demikian juga, maka sekaranglah waktunya ketika hidup ini terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bapak Ahlul Ta'ala, pemahaman seperti inilah yang tampaknya itu dilupakan di sebagian orang. Seolah-olah itu urusan mati, itu urusan nanti. Bukan urusan sekarang. Padahal urusan nanti itu sekaranglah waktunya untuk menyiapkan. Ibaratnya gini, kalau panjenengan lagi puasa, urusan buka kapan? Misalnya pada siang hari, bukanya kapan? Maghrib. Pikirnya untuk menyiapkan buka, misalnya, apakah nanti aja pada saat beduk, setelah tenggelam, saat maghrib? Enggak kan? Justru menyiapkannya sebelum maghrib. Supaya apa? Pada saat maghrib sudah tersedia makanan, sudah tinggal duduk, begitu langsung kemudian bisa minum. Bayangkan begitu kemudian lalu kemudian baru mencari makanan. Sementara tiba-tiba pada jam itu hujan deras, nggak punya payung, sudah kelaparan. Ibaratnya seperti itu. Maka justru mumpung belum terjadi, belum mati, belum kiamat, sekarang waktunya untuk menyiapkan diri terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini yang tadi saya katakan, banyak orang itu seolah-olah gampang anggap itu mudah. Udahlah kita pasti masuk surga. Seolah-olah seperti itu. Apa buktinya seolah kita pasti orang itu punya keyakinan bahwa dia masuk surga? Atau setidaknya seolah-olah dia baik-baik saja. Bahwa tidak ada masalah, tidak ada neraka, seolah terbukti di dunia tidak mau mengabaikan, tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Hidup sakarep-karepnya aja, mau-maunya sendiri. Coba kita lihat. Justru orang menghabiskan hidupnya untuk menyiapkan bekal kehidupan ini. Yang sebenarnya Allah sudah jamin pasti akan diberi rezeki. Sesuatu yang pasti jamin Allah itu malah kemudian montang-manting pagi sampai sore dicari, sementara justru kehidupan akhirat yang pasti terjadi dilupakan. Baik, itu saya kira poin penting yang harus dicatat. Nah, saya mau masuk pada poin yang kedua. Nah, tadi saya sampaikan bahwa berarti memang tidak ada pilihan lain kecuali kita terikat dengan syariat Rasulullah. Nah, pertanyaannya gini, seberapa luas cakupan risalah Islam? Karena kadang-kadang kalau dikatakan, ayo terikat dengan syariah, jawabnya, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya bahkan sudah haji, nikah sudah pergi ke KUA, sesuai dengan urusan agama. Ya, demikian juga sudah khitan segala macam. Tetapi selebihnya dia tidak lagi dan tidak mau terikat dengan syariat Islam. Padahal kalau kita bicara yang kedua ini, topik syariat Islam, topik risalah Islam ini bukanlah topik yang sifatnya memberikan pengaturan pada sebagian perbuatan manusia. Jadi bukan hanya soal sholat pada saat puasa dan segala macamnya. Dan kalau kita lihat, andai terikat dengan syariat pada saat sholat saja, maka berarti sebagian besar kehidupan kita ini tidak terikat dengan syariat Islam. Gitu? Sholat itu cuma berapa menit? Iya, katakanlah dengan persiapan segala macam 10 menit, katakanlah dengan zikir segala macam ya 5 menit, ya 10 menit berarti 50 menit. Ya kurang lebih 1 jam dari 24 jam. Berarti sebagian besar tidak terikat dengan syariat Islam. Padahal justru Islam itu seperti yang tadi saya katakan tidak hanya mengatur aspek ibadah, tapi juga seluruh aspek kehidupan manusia. Dan kalau kita lihat ya, dalam tanda kutip itu, kalau Islam itu hanya mengatur sholat, barangkali tidak terlalu mendapatkan perlawanan. Rasulullah tidak terlalu mendapat perlawanan dari orang-orang kafir dulu. Untuk urusan sholat saja ngapain orang kafir sampai memerangi Nabi, membunuh Nabi. Dia sampai perang. Bukan hanya sekali, bahkan lebih dari 25 kali perang pada masa Rasulullah SAW itu. Kalau cuma urusan tuh sholat. Dan sholat itu kan tidak mengganggu orang kafir. Nggak apa urusannya sama orang kafir, sholat sendiri. Tuhan sendiri. Tetapi karena mereka tahu bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Yang kalau kita lihat bisa mengganggu, bukan mengganggu, bisa mempengaruhi, bisa berpengaruh pada kehidupan orang kafir lah mereka kemudian seperti itu. Bapak Hadirin Saudara, nah saya mau sampaikan pada aspek yang kedua ini, Allah SWT mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, ya, Banazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan lil muslimin. Ya. Bagus soal muslimin. Jadi kami turunkan kepada kamu Alkitab yang menjadi tibyanan, menjadi penjelas. Di dalam ayat itu dikatakan tibyan. Kalau berbagai tafsir memaknai bahwa tibyanan itu maknanya bayanan, sebagai penjelasan. Bayan. Cuman menariknya dalam ayat itu tidak digunakan wa nazzalna 'alaikal kitaba bayanan, tapi digunakan kata tibyanan.
Itu kalau dalam bahasa Arab ada satu kaidah bahwa ziyadatul makna tadullu ala ziyadatul makna. Tambahan huruf itu menunjukkan adanya tambahan makna. Ya, sehingga kata tibyana itu memberikan mubalaghah, memberikan penjelasan lebih bahwa Islam bukan sekedar menjelaskan tapi sangat menjelaskan. Likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Likulli syai'in ini segala sesuatu itu tentu dalam kapasitasnya Islam sebagai agama. Yang isi dari agama itu adalah akidah dan syariah, keyakinan dan syariah. Maka syariat Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan ini dengan mudah misalnya kita lihat di dalam berbagai macam kitab-kitab fikih. Yang dalam kitab fikih itu disusun demikian rupa. Biasanya bab-bab awal itu menjelaskan tentang ibadah, mulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, sampai kemudian setelah itu tentang ekonomi, muamalah maliyah, pemilikan. Ada juga setelah itu mengatur tentang makanan, ya, al-mat'umat, malbusat, kadang ada to'am, segala macamnya, sampai dalam perkara kekuasaan, al-imarah atau al-imarah atau al-imamah, bahkan al-khilafah. Itu adalah topik-topik yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Dan kalau kita lihat itu lengkap. Termasuk kalau kita baca adalah tentang hukum pidana. Bagaimana hukum bagi orang yang mencuri, orang yang merampok, yang berzina, itu lengkap dalam kitab fikih. Sampai sekarang masih pelajari. Ya. Meski juga kadang-kadang juga repot juga, ya. Ada anak saya itu misalnya belajar sekarang fakta syariah di Mesir sana, dipelajari detail tentang bagaimana hukuman bagi orang mencuri. Saya tanya sederhana, terus kalau dari pelajari itu diamalkan? Enggak. Para guru mereka hanya mengatakan ya ini kita mencari barokahnya. Jadi coba bayangkan, sekarang hanya dipelajari dan belajar saja itu sudah akan memberikan barokah. Kita bayangkan kalau itu diterapkan, diamalkan, barokahnya tentu akan lebih besar daripada hanya sekedar dipelajari. Ya Allah. Ini yang sekarang kita nasib kita lihat dalam kitab fikih itu yang bahas tentang pidana, hudud wal jinayat. Itu hukum-hukum itu ada dalam kitab fikih, tapi sekadar dipelajari saja. Kenapa begitu? Karena memang tidak ada negara yang menerapkan. Nah, padahal sekali lagi tadi saya katakan bahwa ini semua adalah merupakan cakupan dari syariat Islam. Nah, poin ketiga saya ingin tambahkan. Jadi poin pertama tadi kita wajib terikat dengan Islam. Poin yang kedua kita Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam soal kenegaraan, hukum pidana, ekonomi, pemerintahan dan segala macamnya. Dan saya mau masuk pada poin yang ketiga bahwa bagi kita umat Islam tidak boleh untuk mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Kita ini kalau dipikir-pikir ya, manusia itu diberi Allah itu kan lengkap. Dan tidak mau, kita kan ketika diberi Allah lengkap, ya kita ambil semuanya. Itu hak kita, semacam kita diberi hak. Panjenengan dikasih anggota tubuh, ya. Mau enggak panjenengan hanya mengambil sebagian saja? Saya cuma mau tangannya sajalah, kaki nggak usah, biar saya ini. Saya hanya mau telinga sajalah, nggak ada. Loh, kita tuh diberi tubuh seperti lengkap, itu kita maunya ambil semuanya. Loh, anehnya begitu diberi hukum Allah SWT kok kita tuh milih. Saya hanya yang sholat-sholat sajalah, yang bagian-bagian pidana, perintah enggak mau. Gimana coba? Totok kromonya kepada Allah gimana coba? Ini orang macam apa ini? Diberi Allah SWT minta semuanya. Enggak mau dia meninggalkan
sebagian. Ada risalah saat Allah SWT hanya minta sebagian tok. Yang lain tidak mau. Terus gimana coba? Maunya kalau kita diberi Allah itu semuanya kita ambil. Ya, diberi rezeki ya enggak, kita maunya enggak sebagian-sebagian, kita ambil semuanya. Tapi kenapa kemudian dalam soal syariat kemudian tidak mau mengambil secara keseluruhannya apa yang Allah perintahkan? Padahal Allah jelas-jelas memerintahkan kepada kita untuk mengambil semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat ini menunjukkan kepada kita sebagai dijelaskan oleh para ulama bahwa kita wajib untuk mengambil Islam ini secara keseluruhan, jami'an. Kata kafatan menurut para mufassir itu maknanya adalah jami'an, secara keseluruhan. Enggak boleh kita ambil sebagian, sholatnya saja, puasanya saja, hajinya saja, zakatnya saja. Zakat pun pokoknya mustahiknya saja, mustahiknya enggak mau, misalnya gitu ya. Jihad maunya pembagian ghanimah saja, kalau jihadnya tidak mau. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain. Ciri orang yang munafik itu adalah hanya mau mengambil yang sebagian, yang menguntungkan, yang menyenangkan buat dirinya. Ya. Wa iyakun lahumul haqqu ya'tu ilaihi mutin. Apabila keputusan Nabi itu ada yang menguntungkan buat mereka, ya'tu ilaihi, dia datang kepada Nabi mutinin, dengan keadaan tunduk, dia mau ikut Nabi. Jadi keputusan Nabi itu dilihat dulu. Wa iyakun lahumul haqq, apabila al-haq itu buat mereka, maksudnya keputusan Nabi itu sesuai dengan kepentingan mereka, maka diambil. Ya, kalau tidak sesuai dengan mereka, tinggalkan. Itu ciri orang munafik. Misalnya ada pemimpin di mana majelis an-nadhafatu minal iman. Kenapa? Mungkin karena hadis itu dianggap menguntungkan dirinya, gitu. Tapi tidak mau misalnya dipasang misalnya kutiba alaikumul qisas, bahaya buat dia. Ya, as-sariq was-sariq faqta'u, nggak mau dia. Jadi kalau ada ayat yang atau hadis menguntungkan buat dirinya, dia pakai. Ini ciri orang munafik. Sehingga sebenarnya orang yang seperti ini adalah orang yang ketaatannya itu bukan kepada Allah. Ketaatannya itu hanyalah pada dirinya, pada hawa nafsunya. Yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Ini tadi saya katakan ciri orang munafik. Bahkan bisa jadi ini adalah pengikutnya iblis. Kok bisa begitu ya? Kisah iblis itu diulang-ulang dalam Quran. Pada saat diperintah Allah untuk bersujud. Ya. Wa id qulna lil malaikatis judu. Fasajadu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud illa iblis. Tidak mau sujud. Yani iblis itu, iblis kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaru. Dia itu aba, mengabaikan wastakbaru, dan dia itu merasa dirinya besar. Dia menolak, dia tidak mau untuk bersujud. Nah, yang menarik adalah apa alasan iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Ma manaka Allah tasjuda li Adam. Mengapa kamu tidak mau id amartuka, ketika aku perintahkan kamu untuk sujud?
qalu ana khairum minhu, yang mengatakan aku ini lebih baik daripada Adam. Jadi kalau kita lihat, iblis itu ketika dia diperintah untuk bersujud, dia punya pandangan sendiri. Ana khairum minhu, aku punya, menurut pendapat iblis, saya punya pandangan. Yang pandangan itu mengatakan bahwa aku itu lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Dalam pandangan iblis, perintah Allah itu berarti salah. Wong orang yang lebih baik kok diperintahkan untuk sujud kepada orang yang tidak lebih baik. Menurut logika iblis semestinya orang yang di bawah dia itu harus sujud pada dia, bukan sebaliknya. Yang khairum minhu itu harus sujud pada iblis. Dan pendapat Adam itu pun dibangun dari argumentasi. Khalaqtani min tin, khalaqtani fin nar wa khalaqtahu min tin. Engkau aku ciptakan, khalaqtani, engkau ciptakan aku min nar, dari api, sementara khalaqtahu min tin, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Menurut logika iblis bahwa apa? Api yang menjadi asal usul iblis itu lebih baik daripada tanah yang menjadi asal usul bagi Adam. Api itu mesti nyembur ke atas, tidak ada api ke bawah. Sementara tanah ada di bawah, nggak ada tanah nyembur ke atas. Gitu? Berarti memang seharusnya itu memang tanahlah yang harus bersujud kepada api, bukan sebaliknya. Tapi disebabkan karena pembangkangan iblis dan dia punya pendapat lain yang dianggap lebih baik daripada pendapat Allah SWT, dia diusir dari surga selama-lamanya. Coba bayangkan. Ini mumpung pada hari raya Idul Adha, kita diingatkan sifat sebaliknya, ya, yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Falamma balaghus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an adbahuka fandur madza tara. Ketika dia telah sampai masa usia yang dia bisa bekerja dengan Adam. Dia ini sebagian besar para ulama mengatakan bahwa dia adalah Ismail, walaupun ada juga yang mengatakan dia adalah Ishak. Wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam, sungguhnya aku bermimpi telah menyembelih engkau. Fangdur madatar an albahuka fangdur. Aku menyangka, bagaimana pendapat? Ibrahim ini bertanya bukan dalam rangka untuk pilihan, kamu pilih menolak atau boleh menerima, tidak. Tapi ini adalah ungkapan untuk melihat kemantapan jiwa anaknya. Fangdur madatar. Qala apa? Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku, if'al, kerjakan, ma tu'mar. Jadi tidak dikatakan wahai bapakku sembelih aku, enggak. Tapi kalimatnya if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang dimintakan bapak kepadamu, ya oleh Allah SWT. Kalau disuruh nyembelih, sembelih. Kalau disuruh apa, sudah kerjakan. If'al ma tu'mar. Itu jawaban orang-orang yang pilihan, yang diberikan oleh contoh buat kita. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapat di diriku termasuk orang-orang yang insyaallah mau yang sabar. Sabar itu adalah maknanya itu, sabar itu, as-sabru itu adalah al-imsak anil makruhat. Jadi menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai.
Biasanya ketika sabar itu perkara yang tidak disukai. Tapi dia menahan diri, kalau itu perintah berarti menahan dirinya, dia menahan hawa nafsunya untuk mengerjakan perintah itu walaupun tidak disukai. Itu namanya as-sabir. Ya. Kalau itu larangan, berarti sabarnya adalah dia tidak mengerjakan larangan itu walaupun dia sangat menyukainya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan. Jadi seorang mukmin itu diberikan contoh seperti Ibrahim alaihissalam dan anaknya, putranya Ismail, yang mereka itu tunduk apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka, sekalipun itu diperintahkan untuk sesuatu yang kalau kita lihat secara akal dan rasa itu sangat bertentangan. Menurut akal tuh apa manfaatnya menyembelih anak itu? Menurut logika akal tidak ditemukan sama sekali kebaikan menyembelih anak itu, nggak ada kebaikan apa coba? Mau disembelih siapa yang mau yang makan? Nggak ada lagi. Kecuali siapa namanya Suminto itu, Sumanto gitu. Sumanto mau itu. Saya baca di koran itu lucu. Sumanto ini kan setelah itu di penjara dia. Di penjara itu katanya, oh di kamar tuh dia sendirian, nggak ada yang berani sama Sumanto. Kalau ada yang macam-macam itu diberitahu ya, kamu kalau macam-macam tak taruh satu kamar dengan Sumanto. Takut mereka Sumanto. Nanti pas tidur digorok Sumanto, pangan Sumanto. Jadi nggak ada seorang pun yang mendapatkan apa manfaat tindakan menyembelih anak itu nggak ketemu. Demikian juga soal kalau kemudian rasa. Tidak ketemu masuk tindakan sadis itu diperintahkan Allah. Menyembelih anak loh. Anak itu padahal sangat dirindukan oleh Ibrahim alaihissalam. Sebelum lahirnya itu selalu berdoa, qala rabbi habli minas sholihin. Lalu berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang solih. Jadi itu sangat diinginkan. Begitu sudah lahir, diingoni, diasuh, balagu mahusya, dan disuruhnya menyembelih. Coba gimana perasaannya itu? Demikian juga tidak ketemu bagi anak yang tumbuh remaja, sedang senang-senangnya. Tapi yang dahsyat adalah mereka semua yakin perintah Allah itu pasti benar. Perintah Allah itu pasti baik. Dan Allah tidak akan mendolimi hambanya. Keyakinan seperti itulah yang membuat mereka kerjakan. Falamma aslama wattallahu lil jabin. Ketika mereka sudah pasrah, lalu kemudian sudah ditaruh pelipisnya untuk siap disembelih, dalam beberapa ayat berikutnya disebut fatainahu bidzibhin adzim, kami ganti mereka, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Ini ayat ini akhirnya menjadi petunjuk buat kita. Sebenarnya yang diminta Allah SWT kepada kita adalah aslam, kepatuhan, ketundukan, kepasrahan. Dan ketika kepasrahan terjadi itu pasti akan memberikan kebaikan. Allah tidak mudah menyuruh benar-benar menyembelih. Karena sesungguhnya Allah hanya menguji mereka. Ya, inna hadza bala'un adzim. Ini adalah bala yang besar yang kemudian yang dengan begitu terlihat kamu adalah orang yang patuh. Dan ketika sudah patuh, Allah berikan kebaikan kepada mereka dengan diganti dengan sembelian. Nah, saya kira sikap inilah yang harusnya dimiliki oleh kaum muslimin sekarang. Jadi kalau misalnya diperintah Allah SWT, katakanlah dilarang zina, udah pasti baik. Kalau dilarang untuk riba, udah pasti baik. Tidak mungkin Allah SWT melarang sesuatu yang buruk. Allah perintahkan sesuatu, misal jihad, mungkin yang manusia tidak suka. Manusia itu suka hidup damai, gitu? Apalagi orang Indonesia cinta perdamaian, gitu? Manusia itu cinta damai, apalagi di jalan-jalan raya kalau ketemu polisi, damai pak, cinta damai, gitu. Tetapi
Allah mengingatkan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu untuk qital, perang. Padahal perang itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu wa huwa khairul lakum, justru memberikan kebaikan buat kalian. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Kenapa kamu bisa mencintai sesuatu yang buruk atau membenci sesuatu yang baik? Kuncinya dalam ayat bagian akhirat itu, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kamu tidak mengetahui. Ketidaktahuan kamu itulah kamu akibatkan mencintai sesuatu yang buruk buat kalian. Atau sebaliknya, membenci sesuatu yang baik. Mungkin seperti kalau anak-anak itu ya main di rel kereta api. Dia lihat nih, anak-anak kan mungkin lihat barangkali mau sepi saja, nggak ada kereta. Kalau orang tuanya melihat anaknya bermain di rel kereta api, kira-kira dibiarkan saja demi kebahagiaan anaknya atau dilarang? Orang tua yang baik mana? Melarang atau membiarkan? Melarang. Kenapa kok melarang? Karena itu buruk kalau dia main di situ, bahaya. Gitu. Tapi anak kan tidak tahu. Dikiranya ketika kita melarang mereka bermain di rel kereta api itu, dia bapaknya tidak sayang dia. Mosok gini aja nggak boleh. Barangkali bahkan bisa jadi kereta itu sudah kelihatan, tapi belum terdengar. Anaknya kelihatan. Apa yang bapaknya lakukan mungkin? Dipaksa, diseret atau kemudian dibiarkan saja demi kebahagiaan anaknya. Orang tua yang baik yang mencintai anaknya akan memaksa anaknya menyeret walaupun dia nangis, beno nangis rapopo daripada tabrak rel. Orang tua tidak mengatakan, udah kamu demi kebahagiaan kamu main-mainlah di situ, bersenanglah, tertawalah. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Allah itu Arhamar Rahim, dia adalah zat yang lebih penyayang atas semua yang penyayang, melebihi sayang seorang ibu pada anaknya. Maka larangan atau perintah Allah, larangan Allah itu harus dianggap bahwa itu adalah bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melarang riba, itu bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau Allah melarang zina, melarang, itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah melarang sistem demokrasi yang kemudian membuat manusia membuat hukum sendiri. Itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami itu sebagai sesuatu yang membuat manusia itu tidak bahagia. Justru Allah SWT melarang kamu perkara yang membahayakan kamu, memerintahkan kamu yang baik buat kamu. Dan seringkali manusia tidak tahu, menolak itu karena wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu seorang muslim itu berarti apa? Tugasnya itu bukan membuat hukum sendiri. Bukan membuat aturan-aturan sendiri. Tugasnya itu adalah ketika membuat hukum, ketika menetapkan hukum, dia harus memperhatikan firman Allah SWT dalam Quran, sabda Rasulullah dalam hadis Nabi, yang kemudian juga ini sudah dibahas, dibaca, didalami oleh para ulama yang kemudian mengeluarkan berbagai macam kitab. Yang dari kitab-kitab itulah kemudian kita bisa memahami. Kalau tidak, kalau manusia itu katakanlah diberi kebebasan untuk membuat hukum sendiri, aturan sendiri, tanpa aturan Allah SWT, pertanyaannya, untuk apa Allah menurunkan Quran? Untuk apa? Yang Quran itu mengatur berbagai macam aspek kehidupan. Bukan hanya sholat, tapi juga bagaimana pemerintah, bagaimana juga tentang hukum pidana, sampai detail sebagian, kumar segala macam. Kalau tidak untuk diamalkan, untuk apa Allah turunkan? Bahkan dalam tanda kutip, Allah tuh sampai menjaga Quran itu ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang tercecer. Itu menunjukkan apa? Bahwa apa yang dalam Quran itu juga harus diamalkan sampai hari kiamat.
Kenapa kemudian Allah harus menjaga Quran? Kalau kemudian boleh manusia untuk meninggalkan atau mengabaikan. Demikian juga para ulama itu kemudian mengapa mereka mengkaji, menelurkan, membukukan kitab-kitab bahasa Arab, nahwu, sorof, mu'jam, balaghah segala macam, untuk memahami Quran. Yang Quran itu berbahasa Arab. Sehingga jangan sampai ada kalimat yang salah. Bagaimana misalnya, contoh misalnya saja, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Mereka membahas, mau seorang sholat kok celaka? Ya. Sehingga kemudian tuliskan lagi, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama kadang mengatakan, beruntunglah kita. Karena di dalam itu disebutkan, alladzina hum an salatihim sahun. Menggunakan an. Kata mereka tak terbayang kalau kemudian yang ada dalam Quran adalah alladzina hum fi salatihim sahun. Dalam salatnya itu lalai. Kalau an itu dari an salatihim sahun, jadi lalai dari salatnya. Artinya dia lalai tidak mengerjakan salat sehingga kemudian menunda-nunda sampai habis waktunya. Tapi kalau menggunakan fi salatihim khasiun, orang-orang yang dalam sholatnya lalai. Allahu Akbar, mikir macam-macam sana. Lali rokaatnya keberapa. Itu celaka, wis sholat celaka. Jadi kalau kita lihat ya, itu dikaji sampai seperti itu supaya nggak salah memahami Quran itu. Mereka bahas apa maknanya an, apa maknanya fi, seperti itu. Supaya nggak salah. Misalnya mereka mengkaji az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan cambuklah mereka, jilidlah mereka 100 kali cambukan. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa ini mi'ah itu adalah adat, mafhum adat. Kalau mafhum adat itu kemudian tidak bisa menggunakan mafhum mukhalafah. Artinya tidak boleh jumlahnya lebih dari 100, tidak boleh juga kurang dari 100. Itu mereka bahas supaya tidak melenceng sedikit pun dari apa yang digariskan oleh Quran, apa yang digariskan hadis Nabi. Itu kemudian menghasilkan kitab-kitab tafsir, ribuan kitab tafsir, ribuan kitab fikih, ribuan kitab fikih, salah-salah hadis. Itu sebenarnya adalah karena kita menyadari bahwa kita ini tidak ada pilihan lain kecuali berhukum kepada Allah SWT. Anda itu kemudian tidak diperlukan, manusia bebas membuat hukum sendiri. Nggak ada. Untuk apa belajar itu semua? Bahkan ngapain harus dihafalkan Al-Quran dan segala macamnya? Toh itu nggak dipraktekkan dalam kehidupan. Nah inilah sebenarnya yang sekarang ini memprihatinkan umat Islam. Quran itu hanya tarafnya dibaca, itu udah bagus. Dihafalkan, itu juga sudah bagus. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya bukan hanya untuk dibaca, bukan untuk dihafalkan saja, tapi sebenarnya justru diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, prakteknya tadi saya katakan itu tidak mungkin ada bagian-bagian tertentu bisa dilakukan individu, harus oleh negara. Itulah yang dalam berbagai macam kitab fikih itu adalah bahasan tentang khilafah. Nah, saya mau closing yang terakhir, setelah itu barangkali bisa dilanjutkan dalam bentuk tanya jawab. Yang poin terakhir, poin keempat berarti, Bapak yang dirahmati Allah SWT hadirin, jadi wajib menerapkan syariat Islam secara kafah, tidak ada pilihan ya bagi kaum muslimin, dan untuk menerapkan itu diperlukan adanya daulah khilafah. Nah, poin berikutnya yang mau saya sampaikan adalah sekarang ini tidak ada khilafah, nggak ada.
Yang ada kita lihat memang adalah negara-negara yang memang tidak mau menerapkan Islam. Bahkan menganggap Islam itu sebagian ajarannya membahayakan. Apa buktinya? Mereka menyebut sebagian ajaran Islam sebagai radikal. Radikal itu bukan arti yang baik. Meski radikal itu secara bahasa artinya ya bisa baik, bisa buruk. Artinya mendasar. Ya, radik itu kan akar perubahan yang sampai mendasar. Ya tergantung perubahannya kemana, ke yang baik atau buruk. Tapi sekarang yang digunakan istilah itu seolah-olah dalam otak dan benak kita bahwa itu sesuatu yang buruk. Nah, itu sama halnya kalau kita lihat menganggap bahwa Islam itu sebagai sesuatu yang buruk. Ini ketika apa? Ketika umat Islam tidak ada al-khilafah. Tidak hanya di negeri ini, tapi di seluruh negeri-negeri Islam yang lain. Karena tidak ada khilafah bahkan ya, orang macam Panji Gumilang itu ya bebas aja sampai sekarang. Orang kayak gitu itu kalau dalam Islam ditangkap kayak gitu, harus dihadili itu. Kalau dia masih mempertahankan pendapatnya ya sembelih itu. Iya, masa mengatakan Quran itu qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah itu Rasulullah bersabda dalam Quran. Gimana coba? Quran itu bukan qala Rasulullah, itu qala Allahu Ta'ala. Kalau ada ayat qul huwallahu ahad, siapa yang perintah qul? Katakanlah siapa? Allah. Perintah kepada siapa? Rasulullah. Masa qul Rasulullah perintah dirinya sendiri. Ya Allah. Orang kayak gitu itu coba. Itu punya ribuan santri. Ngeri itu sebenarnya. Gitu. Si Panji Gumilang itu saya baca dia. Apa itu ngomong macam-macam. Indonesia tanah suci lah, nggak usah jauh-jauh ke Mekah segala macam. Ya suci dalam pengertian tidak najis ya, memang bukan hanya Indonesia, seluruh tanah ya suci. Ya. Boleh dipakai untuk sholat itu makna toharoh di situ. Kalau misalnya orang tidak pakai sandal nginjek tanah, kalau tidak kelihatan ada kotoran ya itu suci tanah itu. Itu maknanya suci begitu. Tapi maksudnya kan bukan itu. Tanah haram maksudnya. Haram itu tanah yang di situ ada perbuatan yang di tempat yang lain boleh dilakukan, di situ nggak boleh. Seperti menebang pohon, memburu hewan dan segala macamnya itu boleh, di tempat yang lain di situ nggak boleh. Dan kalau melakukan perbuatan haram di situ lebih besar misalnya daripada yang lain. Hal yang seperti ini itu nggak ngerti, tapi itu bisa dia menyebut diri syekh, kemudian menyesatkan banyak orang coba. Nah, itu nggak akan lama kalau saya dibiarkan, malah justru ini yang kemudian dipelihara. Iya, demikian juga orang kayak siapa itu Abu Janda, mana ngambur gak karu-karuan ngomong ya. Ade Armando sholat tidak wajib dalam Quran segala macam tidak jelas rakaatnya jumlahnya ya memang nggak ada disebutkan, tapi bukan berarti kemudian tidak wajib, karena kewajiban itu tidak hanya ada dalam Quran, kewajiban itu ada dalam hadis Nabi. Mayyutillah wa mayyutir Rasul faqad Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sungguh dia taat kepada Allah. Taat kepada sunnah itu sama halnya dengan taat kepada Al-Quran ya, dan segala macamnya. Pendapat-pendapat yang aneh-aneh seperti ini, pendapat yang misalnya mengatakan semua agama benar, agama baik, itu kan beredar luas ketika nggak ada negara yang melarang pendapat seperti itu. Semua agama baik. Kalau mengatakan semua agama baik itu sama halnya dengan begini. Agama yang satu menyembah berhala. Islam menyembah sama dengan mengatakan menyembah berhala baik. Betul tidak? Menyembah Allah, Islam, orang Kristen menyembah Yesus. Masa baik ini? Sama halnya mengatakan bahwa orang sholat sama dengan orang tidak sholat. Mereka nggak sholat. Mana ada orang non-Islam, meluk non-Islam itu sholat. Mungkin mantan orang tidak sholat baik, orang tidak puasa baik, orang makan haram baik, gimana coba?
Tapi beredar pendapat seperti ini, nggak ada yang melarang, nggak ada yang mencegah, bahkan negara mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Saya ingat betul dulu pada saat sekolah di SD juga diajari guru saya, guru PPKN, PMP mengatakan agama itu semua itu menuju titik yang sama, hanya jalannya saja berbeda. Ibarat kita mau ke Jakarta, bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara, bisa lewat jalur utara, bisa lewat jalur selatan. Ya agama kayak begitulah, titik sama Tuhan, ngawurisasi. Oh titiknya aja udah beda, satunya Allah, satunya berhala. Bagaimana bisa sama? Apalagi caranya, udah tidak ketemu sama sekali. Tapi dengan pendapat seperti ini malah kemudian dipromosikan oleh negara. Akibatnya kita kalau lihat tuh nelongsong, orang-orang yang murtad dari Islam itu banyak sekali. Saya tuh lihat video di YouTube itu ada itu. YouTube itu memuat daftar itu loh, orang-orang yang murtad itu. Setiap hari itu ada yang dimandikan, ada yang baptis segala macam. Ya ujung-ujungnya itu karena lemah akidah, lemah pemahaman Islam, lemah ekonomi, udah digulung itu. Dan tidak ada negara menjaga itu semua, dibiarkan saja. Negara itu seolah bertanggung jawab hanya untuk kalau rakyatnya kelaparan. Itu pun nggak tanggung jawab, coba. Rakyatnya mau kelapar, mau apa, beno saja sekarang itu. Ada negara mengurus itu. Nah, sementara pada saat yang sama, mereka menuntut ditaati lebih dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta taat kepada kita, tidak kita turuti. Sementara justru mereka minta ketaatan lebih. Buktinya apa? Kita tidak boleh terikat dengan syariat Islam ketika mereka tidak menghendaki. Itu artinya mereka minta ditaati lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin begitu dulu sebagai pengantar, nanti bisa dilanjutkan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.